Halo, selamat pagi Tutor. Salam sehat selalu dari saya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk bisa menyampaikan pembelajaran materi pada modul 1, yaitu tentang fungsi ragam kedudukan bahasa Indonesia. Pada dasarnya ragam bahasa dibelah menjadi golongan penutur dan ragam bahasa menurut jenis pemakaian bahasanya. Kita bisa tahu ragam bahasa tertentu dengan menggunakan indikator daerah asal, pendidikan, dan sikap penuturnya. Sejak dulu ragam daerah dikenal dengan sebutan dialek atau logat. Bahasa apapun yang tersebar secara luas dinamai sebagai logat. Masing-masing dapat dipahami secara timbal balik oleh penuturnya, paling tidak oleh penutur dialek yang wilayahnya berdekatan. Faktor sejarah dan semakin majunya masyarakat Indonesia semakin memicu perubahan ragam bahasa Indonesia. Keragaman tetap menjadikan perbedaan dan perkembangan bahasa sebagai sebuah bahasa Indonesia, karena keragaman tersebut masih dalam koridor intisari bersama yang dapat dipahami secara umum. Sementara itu, sikap penutur bahasa yang meliputi sejumlah corak bahasa Indonesia sesuai dengan asasnya sangat melekat pada diri penutur. Dalam ilmu tata bahasa, hal itu disebut dengan langgam atau gaya. Langgam atau gaya bergantung pada sikap penutur terhadap orang yang diajak berbicara atau terhadap pembacanya. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain faktor umur dan kedudukan diajak dan kedudukan orang yang diajak bicara, tingkat keakraban, materi yang dibicarakan, serta tujuan komunikasi. Ragam bahasa yang berkaitan erat dengan sikap penutur. Para peserta tutur diharapkan pada pola pemilihan bentuk bahasa yang menggambarkan sikap penutur. Sikap tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk resmi, adab, kaku, dingin, hambar, akrab, atau santai. Melalui sikapnya dapat determin melalui pilihan kata atau diksi, serta tata bahasa yang digunakan oleh peserta tutur. Sesuai dengan caranya, ragam bahasa terdiri dari ragam lisan, ujaran, dan ragam tulisan. Antara ragam lisan dan tulisan hubungannya sangat kuat dalam hal konteks pelaksanaannya. Hal yang membedakan ragam lisan dan tulisan yaitu berkaitan dengan beberapa upaya permainan intonasi bahasa, seperti panjang pendeknya suara, tinggi rendahnya nada, dan indah tidaknya irama kalimat. Pengkhususan fungsi ragam bahasa yang berbeda yang digunakan secara berdampingan dalam masyarakat bahasa. Ada dua macam fungsi ragam bahasa, yakni ragam bahasa tinggi atau high dialect dan ragam bahasa rendah low dialect. Kedua ragam tersebut sama-sama dianggap baku dan mendapatkan pengakuan secara terbuka dalam masyarakat. Keduanya mempunyai fungsi yang berbeda dan juga dalam ranah yang berbeda. Ragam rendah diperoleh dan dipelajari secara natural seperti bahasa ibu, sedangkan ragam tinggi harus diperoleh melalui pendidikan formal, karena fungsi ragam tinggi harus diperoleh tinggi khususnya digunakan dalam ranah pendidikan atau keagamaan atau kesusastraan dan lain-lain sebagainya. Sebaliknya, fungsi ragam rendah yakni terbatas hanya untuk percakapan yang bisa menimbulkan suasana akrab, santai, dan kekeluargaan. Secara umum, bahasa baku mengusung 4 fungsi sekaligus, yaitu sebagai pemersatu, pemberi kekasan, pembawa kewibawaan, dan sebagai kerangka acuan. Kaidah tata bahasa mengandung kemampuan untuk menerapkan bahasa secara umum. Sementara itu, bentukan bahasa yang kaidahnya tidak dapat dirumuskan secara umum masuk dalam bidang idiom, dan hal itu merupakan kosakata bahasa. Pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah yang sudah dibakukan atau untuk sementara dianggap baku merupakan bahasa yang benar. Dalam komunikasi transaksional, ragam lisan digunakan. Dalam penggunaan ragam lisan, ragam baku bukan menjadi sumber pokok, melainkan ragam lisan yang efektif dan efisien sesuai dengan konteks. Demikian pembelajaran modul 1 dari saya. Semoga video ini bisa memenuhi kriteria ibu sebagai tutor saya, dan semoga juga bermanfaat untuk saya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.